PT Wijaya Karya Beton atau Wika Beton sebagai anak usaha PT Wijaya Karya merampungkan lebih cepat produksi slab trek untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Utama Wika Beton, Kunchara menyampaikan, Wika Beton bekerja secara maksimal menyelesaikan produksi slab trek dan produk lainnya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan jaminan biaya, waktu dan mutu kualitas terbaik dengan tetap menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja kami. Tidak hanya lebih cepat, Wika Beton juga berhasil mengadaptasi teknologi produksi slab trek asal Tiongkok ini dengan biaya yang lebih efisien. Pasalnya, Wika Beton mampu menyelesaikan produksi dengan melibatkan jumlah pekerja lokal yang lebih ramping yakni sebanyak 283 orang. Wika Beton mendapatkan kepercayaan dari PT KCIC untuk memproduksi slab balasles trek, slab trek, untuk lintasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kini Wika Beton telah berhasil menyelesaikan produksi dalam waktu lebih cepat 2 pekan dari target yang ditetapkan, yakni tanggal 31 Mei tahun 2022. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan mutu produk. Mengadopsi sistem balasles trek CRTS-3 yang dikembangkan oleh negara China. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah pengguna pertama dari teknologi CRTS-3 dalam proyek di luar negeri. Keunggulan slab trek adalah memiliki stabilitas yang tinggi untuk memastikan standar kekuatan dan keamanan kereta cepat Jakarta-Bandung yang melaju hingga kecepatan 350 km per jam. Selain itu, slab trek juga tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Bantalan rel jenis ini dipilih karena memiliki kekuatan dan stabilitas yang tinggi. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung dapat melintas di kecepatan tinggi dengan sangat aman dan nyaman. Salah satu kelebihan slab trek adalah perawatan yang relatif mudah, low maintenance, serta lebih cocok untuk kereta dengan kecepatan tinggi karena memiliki struktur berkualitas tinggi yang dapat menjaga kenyamanan dan kestabilan kereta. Hal tersebut seimbang dengan dana yang dikeluarkan serta proses pengerjaannya membutuhkan tenaga khusus dan teknologi modern. Pembuatan slab trek awalnya dikerjakan PT Sinohydro di Dawuan Purwakarta, Jawa Barat. Lalu PT Wika Beton melanjutkan produksi di lokasi yang sama. Dari total kebutuhan sebanyak 30.177 buah slab trek, Wika Beton mendapatkan porsi pekerjaan 49% atau sebanyak 14.786 buah. Melanjutkan pekerjaan dari Sinohydro sebanyak 51%. Ada banyak transfer teknologi di dalamnya yang berdampak besar pada kemajuan konstruksi di Indonesia ke depannya. Proses produksi slab trek sendiri, pertama dari persiapan raw material. Kalau di sini dalam hal ini kita belinya pakai standar SNI ya, dan sudah dijual di Indonesia, jadi tidak impor. Lalu untuk proses selanjutnya kita ke proses persiapan kalau tingkat sendiri kan besinya panjangnya bervariasi sebelum kita gunakan ya, itu kita sesuaikan. Lalu ada proses pembekokan, jadi besi yang sudah dipotong dari awal kita lakukan kita bunyikan sesuai dengan lainnya. Setelah siap,
Jadi itu pakai spiral Pak. Itu kita udah beli. Jadi kalau di Teklat boleh masuk? Belum. Itu kita pasangnya pakai oven ini untuk merekatkannya. Jadi setelah insulasi itu dipasang sisi, kita masukkan ke oven biar insulasi itu menyusut ya, sehingga kenceng di besinya itu. Dari sana masuk keluar ini di setiap perpotongan itu seperti aja baik persen yang tetap biasa ini di rakitan. Nah ini kita siap tipe punya ukurannya sendiri ya, jadi ada 5.900 pakai meja 5.900. Kita Tiga. pakai ikatan sebenarnya ya, jadi tidak boleh mengandalkan listrik. Di sini Keren. plastik enggak, kayak semacam kawat khusus. Tapi ada pelindungnya gitu ya. Untuk mengikat besi ini khusus. Terima kasih Pak. Khusus karena ini adalah kereta cepat menggunakan tenaga listrik, jadi dia tidak boleh mengandalkan listrik ya. Seperti yang insulasi tadi Yang juga. insulasi. Jadi besinya diinsulasi, kawatnya pun dia harus tidak boleh mengandalkan listrik ya. Jadi dengan penggunaan meja rakitan ini konsistensi dari jarak itu bisa Sama, ya? terjaga. Jadi Sama ya. selain memudahkan pekerjaan, terus mempercepat juga, dan juga konsistensi mutunya terjaga. Ini dibuat di sini atau gimana Pak? Anak-anak didatangkan di sini atau dibuat di sini? Ini kita dari sini dulu Pak. Dari ya. Jadi ya yang akan dirakit. Lalu setelah itu dirakit di sini. Oh, sebelum dirakit di sini udah ada groundingnya, Ya. disiapin dulu. Ya. Rakitan sudah siap, lalu dilakukan pemeriksaan ya oleh petugas besi ya. Oke, maka rakitan tersebut bisa disimpan di rak ini. Jadi nanti bisa ditumpuk. Ada 5 tumpuk ya satu rakitannya. Tempat penyimpanan besi yang telah dirakit atau soket pabrikasi besi. Atau enggak atau masih atau tidak. Cetakannya ini dari apa? Ini dari stainless steel Pak. Oh, cetakannya mewah ya, dari stainless steel. Sama Seperti menyesuaikan tipe ada standarnya Pak. 5 tipe tadi ya. Jadi total cetakan di sini ada 90 pieces. Total ada 90 Dengan berbagai variasi tipe Pak. Persyaratan ya kalau layak untuk digunakan, lalu bisa dilakukan proses pelumasan minyak cetak. Nah, setelah pelumasan minyak cetak kita memasang komponen-komponen yang tertanam dari starter itu sendiri, misalnya lubang sleeve atau penambah untuk fastener itu, lalu ada lubang titik angkat, kita pasang di dalam dulu, kita install, baru kemudian rakitan yang udah kita simpan tadi dari rak tadi kita angkat. Jadi prosesnya pakai troli itu Pak, diangkat pakai troli ini ya, Troli itu yang kuning itu ya, besi troli. beton yang sudah ready Ya. akan dipindahkan ke cetakan. ya, jadi
ini troli ini masuk ke area dalam gini ya, jalurnya. Lalu diangkat pakai crane. Keren ya? Oh itu kerennya ya? Keren. Ya kan keren. Nah, lalu masuk ke tangga setting. Nanti dimasukkan ke tangga. Nah, lalu sebelum bisa dilakukan pengecoran ada pengecekan sekali lagi oleh petugas fungsi. Pak, sebentar boleh tanya Pak? Boleh? Ini semua peralatan Orang sendiri. Material ya? Bagian material sini ya? berapa ini? Ini ada batching plan ya? Nah ini adalah lokasi tempat pengecoran. Ada 5 kilo. Jadi ini wika beton pastinya ya. Ya. Ini batching plan-nya sendiri kapasitasnya 240 meter kubik per jam ya. Dilengkapi dengan 6 kilo, di mana 3 kilo itu kapasitasnya 300 ton dan 3 kilo lainnya 200 ton. Kalau ini sih sebenarnya banyak Pak, kapasitasnya besar, cuma yang membatasi kita produksinya adalah cetakannya. Cetakannya ya? Karena ada Cetakannya 90. 90. Jadi kita sehari maksimal ada 90. Nah, itu Pak ya. Ini ada relnya. Nah, di sini pakainya flag Pak, flag. Nah, saya akan menjelaskan proses pengecoran ya. Jadi setelah sudah siap untuk rakitan dan cetakannya semuanya sudah siap dicor, lalu kita lakukan permintaan ajukan ke tim batching lab. Setelah itu batching lab memprosesnya, lalu melakukan ajukan dan ajukan setelah siap akan turun melalui bucket ini Pak. Bucket yang di belakang Bapak kemarin ini ya. Berapa kubik kapasitasnya? Untuk bucketnya sendiri 4 kubik. Bucket 4 kubik ya. Satu itu Pak ya? Satu. Cuma kita karena satu produk cuma nggak nyampe 4 kubik, kita sesuaikan Pak. Jadi berapa itu? Jadi berapa slab? Kita satu kali adukan cor 1 slab. Nah, jadi ini troli juga bisa gerak keluar masuk. Setelah beton tertuang ke bucket ya, maka troli ini masuk membawa bucket ke dalam area produksi sampai mentok sini. Lalu bucket diangkat menggunakan crane yang ada di atas. Setelah terisi beton, dia digeser ke sini. Ini stoppernya ya. Ini stoppernya, batasnya selanjutnya diangkat oleh crane. Kita masuk ke overcor namanya. Kan orang sering nanya juga, mana proses transformasi teknologi ya ini ya? Salah satunya langsung ke Lika, sedang meninjau lokasi pabrik slab track untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Ini sedang mengikuti panduan dari teknisi dari Wika Beton. Jelas mendengarkan informasi dari teknisi. Intinya untuk mendistribusikan beton yang sudah diaduk dari bucket tadi, diangkat taruh di sini. Ya, kita masukkan ke atas ke konkret hopper ini. Hopper di atasnya. Konkret hopper. Bucket dibuka, beton masuk ke sini. Nah, di sini nanti yang akan mendistribusikan beton ke cetakan yang sudah siap tadi yang hoppernya gerak. Ya, betul ini. Bisa bergerak, ada relnya nih. Bisa Ada rodanya. lateral, bisa Jadi dia bisa longitudinal, horizontal Pak. ya. Apa namanya nih? Jadi ini Konkret. bisa jalan sampai ujung sana bisa ini. Konkret whopper ya Mas? Ya, Ada 2 ya? kita punya 2. Konkret whoppernya 2. Di atas itu ya, Masukin ke cetakan ya? Ya, pakainya pas di atas itu ya. Ya, ini bisa gerak. Kanan Ya, kiri. horizontal kanan kiri dan juga ke depan dan belakang. Ini untuk fungsinya untuk memberikan profil nada ya di area
permukaan bawah dari flat track sendiri. Profil nih. Jadi Pembuatan Ya. profil. Oh, garis-garis itu. Betul. Nah, jadi setelah pengecoran beton udah mulai kaku ya, agak kaku tapi masih bisa dibentuk, udah mulai setting, initial setting itu kita lakukan Pembuatan profil ya. pembuatan profilnya. Di beton setengah kering. Ya. Jadi ini nggak pakai manual manusia lagi Ya, ya. Pakai alat garis. Kayak sapu itu ya alatnya. Itu dia ya. Lagi umel-umel ya fading ya. Profilnya ini. Fungsinya untuk menjaga suhunya agar tidak ada selisih terlalu jauh ya dengan suhu lingkungan seperti itu. Ya, jadi setelah dilakukan pembuatan profil, dilakukan perawatan dengan ditentukan oleh Perawatan betonnya terjaga. pakai kimia khususnya. Enggak. Jadi kita untuk bahan kimianya hanya untuk adukan betonnya untuk menambah keletakan aja. Jadi sebenarnya persyaratan handling dari start track sendiri agar beton bisa diangkat itu di C40. Syaratnya C40. Cuma untuk mencapai nilai C40 itu kekuatan beton C40 yang kita rata-rata butuh 16 jam. 16 jam perawatan, beton itu udah C40 baru bisa kita angkat. C40 itu berapa MPa mungkin bisa dijelaskan? Jadi kalau C40 itu beton dengan benda uji kubus saat ditekan itu memiliki kekuatan 40 megapascal seperti itu. Cuma 40. benda ujinya kubus bukan silinder ya. Dikonversi ke silinder berarti. Enggak. MPa-nya. Enggak. Jadi kalau sama-sama sorry tadi kan C40 ya Pak, itu di 410-an 410K.